Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class. Masih bareng aku Manda. Hikaru desu. Ya guys, jadi beberapa waktu lalu itu kita sempat dapat broadcast nih dari forum Kijang. Teman-teman pernah dengar Kijang nggak? Jadi Kijang ini adalah komunitas interpreter bahasa Jepang. Jadi membernya di sini adalah mereka-mereka yang bergerak di bidang bahasa Jepang atau sebagai juru bicara bahasa Jepang seperti itu guys. Ada di sini yang bekerja sebagai in-house pastinya. Ada yang juga full timer di perusahaan Jepang, ada juga yang full time sebagai freelancer, yang interpreter lepas gitu juga ada ya. Dan juga isinya di member ini ada beberapa agensi atau pemilik perusahaan yang pastinya bergerak di industri perjepangan juga dong ya membernya selain kita nih guys. Nah, terus udah gitu guys, aku lihat di si forum ini tuh bener-bener keren banget, solid banget, dan menarik banget ya. Karena pasti banyak juga nih membernya ini yang mereka tuh baru mulai berkarir sebagai interpreter pastinya. Nah di sini tuh jadi nggak saling senggol gitu teman-teman. Justru di sini solid banget. Ada apa ya? Mereka tuh sering sharing ilmu juga. Bahkan mereka juga apa ya? Saling mengayom satu sama lain gitu. Padahal untuk bidang pekerjaan yang sama tuh biasanya kan saling jadi saingan gitu kan. Bener ya? Saling menjatuhkan atau jadi pelit gitu loh, nggak mau berbagi ilmu. Tapi di sini berbeda. Di sini tuh kekeluargaannya, wah keren banget sih pokoknya di forum Kijang ini ya. Saling support gitu Saling support. Nah terus komunitas ini, Kijang juga termasuk komunitas yang aktif banget ya. Bahkan kalau sebelum pandemi nih, tiap bulan tuh bisa ada kayak meet up gitu, kayak ngopsan gitu ya, ngopi santai. Betul guys. Kayak gitu. Atau misalnya ada workshop buat meningkatkan skill gitu ya, upgrading skill. Terus mungkin event tahunan yang besarnya itu ada yang namanya Kopdar Kijang. Ini tuh yang kayak biasanya di ballroom hotel gitu. Bahkan kalau sebelum pandemi, kita nih Wagomu Japanese Class juga sempet jadi keynote speaker di acara itu. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik gitu ya untuk jadi penerjemah bahasa Jepang, mungkin bisa kepoin dulu Instagramnya gitu di @kijang.network. Ya, gitu. that's right. Jadi buat teman-teman nih, aduh pokoknya mah di sini komunitasnya menarik sekali ya. Banget. Pasti Saling orang support yang banget. belajar bahasa Jepang tuh tujuannya pengen jadi penerjemah juga, iya nggak sih? Pasti adalah keinginan untuk Ada jadi pasti salah satu penerjemah. itu paling umum biasanya ya. Oke. Gitu. Di Kijang ini tuh salah satunya ada kenalan kami nih namanya Kang Heru. Kang Heru ya. Gitu. Kang Heru tuh aktif banget buat sharing informasi, sharing ilmu gitu ya di Kijang ini, dan bahkan J-Class juga sempet ini ya interview Kang Heru nih, videonya bisa kalian cek juga. Saya salah ngomong. Nah kali ini Saya juga pernah nih informasi yang mau kita share di video ini buat kalian itu juga dari Kang Heru nih, kita udah minta izin juga untuk di-share nih sama kalian. Betul gitu. sekali Apakah itu? guys. Apakah itu? Jadi pastinya berhubungan juga dengan menjadi interpreter atau penerjemah bahasa Jepang. Kira-kira skill-skill atau hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang interpreter? Nah, makanya pantengin videonya sampai selesai ya. Jadi kemampuan dasar apa aja sih yang harus kita miliki untuk menjadi seorang juru bahasa? Yang pertama di sini adalah penguasaan bahasa sendiri atau bahasa kita sendiri, dan juga bahasa asing. Dalam hal ini adalah bahasa Jepang dong pastinya ya. Oke, kok bahasa ibu dulu sih? Kenapa bahasa kita dulu nih, bahasa Indonesia dulu? Iyalah, kita kan akan menjadi penerjemah untuk dua bahasa ini nih guys. Jadi kebayang nggak sih kalau tiba-tiba nih kalian nerjemahin bahasa Jepang? Kalian udah tahu nih artinya apa, tapi nggak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Apa ya, Kan gitu ya? lawak ya guys ya, jadinya nggak akan sampai nih si komunikasinya. Jadi penting banget loh penguasaan bahasa ibu dan juga bahasa asing yang bersangkutan tersebut. Yang kedua itu katanya kita juga perlu punya kemampuan komunikasi. Jelas Ya, karena biasanya mungkin ada yang beranggapan kalau jago bahasa asing itu otomatis jago komunikasi juga, padahal belum tentu gitu ya, nggak bisa kayak gitu juga. Karena sebelum kita jadi juru bahasa yang baik, kita tuh harus jadi juru komunikasi atau komunikator yang baik dulu gitu. Kita harus jago ngomong gitu lah istilahnya. Dan mungkin banyak juga nih teman-teman yang kayak, aduh aku tuh gak jago ngomong gitu, apalagi gak jago public speaking, tapi pengen jadi penerjemah, pengen jadi juru bahasa kayak gitu. Itu bisa gak sih? Bisa-bisa aja ya gitu. Bahkan juga banyak kok orang di luar sana yang sebenarnya nggak jago ngomong atau misalnya pemalu atau gimana, tapi dengan banyak latihan lama-lama mereka bisa mengatasi rasa gugupnya itu gitu. Memang butuh latihan sih gitu ya. Latihannya kalau misalnya menurut Kang Heru nih itu bisa dengan cara kita ngomong sama diri sendiri, atau enggak apa ya, mungkin ngobrol di depan cermin gitu loh. Jadi kayak kita sambil ngelihat ekspresi kita kayak gimana. Atau kalau misalnya nggak pakai cermin, misalnya kita bisa
kayak ngerekam diri kita ngomong gitu, pakai di videoin gitu, terus kita tonton, nanti kan kita tahu nih, oh kayaknya kurang deh di bagian sininya, atau bagian ininya mungkin lebih baik diperbaiki atau gimana. Nah dari situ kan kita bisa improve gitu. Seperti itu. Practice makes perfect. Bener banget. Itu dia. Seperti itu. Nah, kemampuan dasar yang ketiga yang harus kita miliki untuk jadi seorang juru bahasa adalah kemampuan negosiasi. Ya. Jadi kemampuan negosiasi ini adalah pengembangan dari kemampuan komunikasi yang tadi udah disampaikan sama Hikaru, teman-teman. Loh, kok nego, Kak? Apa kita mau jualan nih? Enggak, guys. Jadi kan intinya kalau mau jadi juru bahasa nih, either kalian menjadi penerjemah atau menjadi interpreter, pasti ketemu klien, ya kan? Pasti dong, pertamanya ketemu klien dulu, nego harga, kemudian nego jadwal, dan nego kerjaannya seperti apa sih, sesulit apa sih. Nah itu semua diperlukan kemampuan negosiasi pastinya. Nah karena pasti adalah pernah ketemu nih pasti sama klien yang gak ada akhlak. Kita sebutin aja gak ada akhlak. Misalnya gini, disuruh nerjemahin bukunya tebal banget, tenggat waktunya tuh cuma 1 hari, kan gak mungkin gitu kan. Oke, jadi di sini diperlukan banget guys kemampuan komunikasi atau negosiasi ini. Nah, yang keempat itu adalah manajemen waktu. Gitu. Jadi katanya sih prinsipnya tuh ketika misalnya kita on time atau tepat waktu, itu sama dengan kita kayak udah terlambat. Gitu. Jadi maksudnya itu adalah kita harus membiasakan diri untuk nggak mepet-mepet gitu. Oh, setuju sih kalau itu. Iya. Kayak gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita buru-buru, itu tuh stamina kita, energi kita tuh cepet kebuang gitu. Akhirnya konsentrasi kita menurun, kinerja pekerjaan kita juga jadinya menurun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jadi penerjemah suatu acara nih misalnya gitu, biasakan untuk datangnya jauh-jauh dari waktunya gitu. Seperti itu. Jadi itu sih mengatur waktu, mengatur agenda seperti itu. Nah, kemampuan dasar berikutnya adalah kerja sama tim, teman-teman. Di sini tuh dalam bertugas kita tuh kadang-kadang memang nggak sendiri ya. Kadang barengan nih sama juru bahasa yang lain. Misalnya aku sama Hikaru jadi satu tim gitu. Nah, makanya penting banget di sini kemampuan kerja sama tim yang baik ya, biar bisa berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan si targetnya. Nah, anggaplah kalau misalkan kalian ngerjainnya sendiri, nah anggap aja kalian dan si klien itu pun jadi satu tim. Ya kan, jadi ada rasa tanggung jawab terhadap job desk-nya gitu kan. Jadi sehingga, wah ini nih kita tuh punya target yang sama nih, gimana caranya biar bisa melaksanakannya dengan maksimal. Nah kayak gitulah guys, jadi intinya kerja sama tim itu penting banget. Nah yang berikutnya, yang ke-6 itu adalah kepemimpinan atau leadership. Gitu. Mungkin ada yang mikir kayak, loh kok kepemimpinan, kan kita biasanya kerja ya udah ngikutin instruksi klien aja gitu kan. Nah ini tuh masih nyambung dengan poin tadi ya, yang kerja sama tim itu. Karena ada kalanya seorang juru bahasa tuh harus bisa membagi-bagi tugas atau misalnya ngasih arahan ke orang lain kayak gitu. Jadi arahannya bukan soal kayak teknis gimana-gimana, tapi lebih ke komunikasi kali ya. Jadi tadi itu ya, ada kalanya kita tuh nggak bekerja sendiri tapi ada juru bahasa lain gitu di lapangan. Jadi kita harus bisa aktif memberikan arahan kepada juru bahasa lainnya juga gitu. Jadi nggak bisa pasif tunggu disuruh apa gitu. Ya, setuju banget seperti guys. Itu. Oke guys, kita sampai di kemampuan dasar yang ke-7, yaitu adalah kemampuan problem solving yang baik, teman-teman. Kita dalam kerja ini biasanya nggak 100% lancar ya. Ada aja kendala yang terjadi di lapangan guys. Misalnya nih, si peralatan kerjanya yang kurang memadai lah, atau mungkin suasananya yang kurang kondusif, misalnya panas, bau, atau kotor, bising, bisa jadi kan. Itu akan mengganggu konsentrasi dong ya. Dan biasanya juga terjadi nih, misalnya kesalahan teknis ya, misal lagi nerjemahin di lapangan pakai mic, terus tahu-tahu mic-nya mati dan kita nggak tahu nih si klien kita ngomong apa. Wah bahaya dong. Makanya di sini diperlukan banget kemampuan problem solving. Di detik itu juga si penerjemah tuh harus tahu ini gimana nih, dia ngomong apa dan harus melakukan apa di saat yang sama. Penting banget nih guys kemampuan problem solving ini. Nah, berikutnya poin yang paling terakhir nih, ke-8, yaitu manajemen stres. Gitu, penting nih. Jadi, kalau misalnya kita bekerja dengan klien gitu ya, yang seorang manusia pastinya, tuh kita harus siap gitu, bahwa kita tuh berhadapan dengan karakter atau watak yang bermacam-macam gitu. Ada yang ramah, ada yang mungkin jutek, ada yang galak, ada yang nggak sopan mungkin, kayak gitu kan, macam-macam gitu karakternya. Setuju tuh. Seperti itu. Jadi,
kalau misalnya kita gampang terpengaruh, gampang down, itu nanti bisa mempengaruhi kinerja pekerjaan kita gitu. Kan sayang ya kita jago bahasa asing gitu ya, jago bahasa Jepang, tapi hanya karena itu jadinya kayak pekerjaan kita jadi kurang baik gitu. Seperti itu, makanya kita perlu yang namanya manajemen stres tadi itu gitu. Bagaimana kita bisa memfokuskan energi kita, pikiran kita ke pekerjaan kita itu gitu, walaupun mungkin suasana hati kita lagi kacau gitu lagi ya. tenang seperti Betul itu. sekali. Nah, ini tuh ada cara-caranya gimana supaya kita bisa memanage stres dengan baik, guys. Yang pertama, kita harus menetralkan pikiran kita. Katakanlah misalnya si konnya tuh lagi nggak enak nih, jadi si klien kita tuh lagi marah-marah, ngomongnya misalkan nggak jelas, kayak kumur-kumur, atau suaranya kecil, atau dia ngomongnya muter-muter. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap hatinya tuh tenang, dingin, dan bisa tetap nangkap si poin pembicaraan dari si klien tersebut. Jadi kita bisa menerjemahkan dengan akurat gitu. Dan tanpa emosi pastinya guys ya. Selain menetralkan pikiran, ada lagi nih guys. Yang kedua itu kita harus mengosongkan pikiran. Jadi mengosongkan pikiran itu bukan jadi bego, bukan ya gitu. Maksudnya adalah di sini kita harus mengesampingkan hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pekerjaan hari itu. Misalnya kita lagi ada masalah, kita sisihkan dulu masalahnya dan kita berfokus pada hal yang memang kita kerjakan hari itu. Jadi konsentrasi banget. Nah, dengan cara seperti itu biasanya stres bisa lebih di-manage, guys. Nah, ada lagi nih tips yang terakhir, ini rada nyeleneh sih, tapi ini keren banget dari Kang Heru juga pastinya ya. Adalah kita harus bisa seni bela diri. Salah ya. Kita harus bisa seni bodo amat, teman-teman. Wah, seni berperilaku bodo amat. Mungkin kalau kita dengar kata bodo amat tuh kesannya negatif ya. Kayak kita tuh kok cuek banget Tidak atau peduli gitu ya. Tidak peduli, tidak peka ya. Tapi di sini yang dimaksud dengan bodo amat itu adalah kita tuh jadi menganggap hal-hal negatif yang terjadi, misalnya kayak tadi perilaku marah-marah atau hal-hal yang bikin kita marah tuh kita bersikap bodo amat terhadap itu. Iya, jadi intinya lagi-lagi kita tuh bakal berfokus pada hal-hal atau yang positif aja, hal-hal yang penting atau yang positif aja. Nah, dengan begitu pastinya kita bakal lebih konsen dalam bekerja, hati kita juga jadi lebih tenang karena kita bodo amat gitu. Betul juga. Itu penting ternyata dalam manajemen stres ini. Bener banget ya. Jadi mungkin kayak ada yang mikir loh, berarti kita nggak boleh baper dong. Betul juga sih gitu, kita nggak boleh baper gitu, nggak boleh sensitif. Tapi bukan berarti orang yang sensitif itu nggak baik, nggak juga gitu. Karena justru orang-orang yang sensitif nih itu juga punya kelebihan gitu ya, keistimewaan. Jadi biasanya kan kalau orang yang sensitif itu bisa nyadar gitu ya, sama perubahan perilaku seseorang gitu, sekecil apapun itu. Lebih peka ya. Peka gitu. Jadi misalnya kita ngelihat klien kita kok kayaknya kebingungan atau bisa kok kayaknya nggak nyaman atau apa, kita jadi bisa ngambil tindakan. Betul kayak gitu. sekali. Jadi itu juga kesensitivitas kita tuh jadi nilai plus gitu buat seorang juru bahasa. Seperti itu ya. Ini benar-benar tips-tips yang bermanfaat banget nih ya dari Kang Heru pastinya ya. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah atensi. Jadi orang yang mentalnya kuat itu bukan orang yang gak pernah merasakan emosi negatif kayak marah, kesel kayak gitu. Mereka pernah kok gitu merasakan hal-hal itu, cuman mereka bisa mengendalikan perasaan tersebut dan bisa tetap berpikir rasional seperti itu. Keren sekali ya, namanya juga manusia ya. Jadi intinya kita memang harus ngelatih nih gimana supaya bisa mengendalikan emosi kita, teman-teman. Oke, mungkin tadi itu ya udah kita share ya, ada beberapa kemampuan dasar yang perlu teman-teman kuasai nih sebelum berkarir menjadi interpreter atau penerjemah. Ternyata banyak yang harus kita concern ya, banyak sekali hal-halnya. Dan selamat berlatih teman-teman, aku yakin kalian pasti bisa apapun impian kalian, gambate teman-teman. Oke, makasih banget nih buat kalian yang udah tontonin video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa nih share videonya ke teman-teman kalian, ke seluruh sosial media yang kalian punya juga. Dan jangan lupa untuk like videonya supaya kita makin semangat sharing buat kalian. Dan yang paling penting guys, jangan lupa buat subscribe. Channel登録 yoroshiku ne. Hai, kalau gitu kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Manda pamit. Hikaru deshita. Sampai jumpa. Mata ne. Apa tadi? Sama tinggal. 2. Wah, ini nih. Habisin deh. Jadi kebayang nggak? Aku percaya pada. Ih. Berisik. 2. Biasanya ngomong. Oke. Yang keempat deh.
Ntar. Atau yang yuk cobain aja. 1, 2, 3. Yang baik. Hei. AC. Yuhu. Lu pasti dong. Yang kedua ya. Ada yang lupa tadi. Makannya. Nah, gitu. Kenapa aku jawab? Makannya apa? Makannya nasi goreng. Yes. Foto-foto ya.